Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi yang insya Allah kita akan sharing-sharing bersama tentunya dengan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Pahrian dari kelas PAI 4F dengan NIM 12220202228. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing bersama teman-teman sekalian mengenai materi yang sangat luar biasa. Ya, betul sekali, pernikahan dan hitbah. Tentu pernikahan dan hitbah ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih mendalam secara bersama-sama. Baik, dalam pembahasan materi kali ini ada beberapa pembahasan, yakni yang pertama itu ada khitbah, kemudian ada syarat-syarat khitbah, kemudian ada adab dan hukum melihat calon pinangan. Kemudian setelah itu kita beralih ke materi selanjutnya yaitu pernikahan. Ada rukun pernikahan, syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Kemudian ada tujuan pernikahan dan dasar hukum pernikahan. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hitbah. Apa sih yang disebut dengan hitbah itu? Pasti teman-teman sudah sering mendengar ada orang yang ingin dihitbah atau ada orang yang akan menghitbah. Nah, hitbah berasal dari kata khotoba yang memiliki tiga makna, yakni jelas, singkat, dan padat. Definisi hitbah adalah permintaan atau permohonan seseorang kepada wanita untuk menikahinya. Tidak ada perbedaan antara definisi secara bahasa ataupun istilah dalam hitbah ini. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya hitbah itu adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikahinya. Jadi, ini adalah tahapan-tahapan ketika kita akan menikah. Jadi, ada hitbah terlebih dahulu. Kemudian, lanjut ke materi selanjutnya yaitu hitbah mempunyai syarat-syarat. Di sini ada syarat-syarat hitbah, setidaknya ada 4 syarat hitbah. Yang pertama, peminangan dilakukan terhadap wanita yang perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya. Jadi, peminangan ini atau hitbah ini harus dilakukan kepada wanita yang perawan atau kepada orang yang sudah berpisah ataupun janda yang sudah tidak memiliki suami tapi telah habis masa iddahnya. Jadi, kalau ada wanita yang masih dalam masa iddah itu lebih baik tidak menerima hitbah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, haram atau dilarang untuk meminang wanita yang ditalak suaminya dan berada dalam masa iddah raj'iyah. Nah, di poin kedua ini dijelaskan haram dan dilarang ketika kita seorang laki-laki ingin meminang wanita yang ditalak suaminya dan berada dalam masa iddah raj'iyah. Kemudian yang ketiga, dilarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Jadi kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh meminang orang yang telah dipinang orang lain karena itu mereka sudah memiliki ikatan yang akan maju ke jenjang yang lebih serius. Kemudian yang keempat nih, putusnya pinangan untuk pria karena pernyataan putusnya hubungan. Jadi peminangan ini atau hitbah ini bisa putus salah satunya dengan putusnya hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut gitu. Adanya pernyataan putus hubungan antara kedua belah pihak. Kemudian dalam peminangan atau hitbah ini ada adab dan hukum
melihat calon pinangan atau melihat, wanita gitu ya. Nah, yang pertama, melihat calon yang dihitbah memang disarankan bagi setiap orang untuk melihat pasangannya. Jadi, melihat calon pasangan yang akan kita pinang itu sangat disarankan. Tapi ada batasan-batasan ketika kita ingin melihat calon pinangan atau calon pasangan yang akan kita pinang. Mana batasan-batasan tersebut? Yang pertama itu adalah wajah dan juga telapak tangan. Karena wajah dan telapak tangan itu bukan merupakan aurat dari seorang wanita. Tapi selain wajah dan telapak tangan, kita tidak boleh melihat melihat bagian selain dari wajah dan telapak tangan. Kemudian tidak bersentuhan dan berdua-duaan. Walaupun kita sudah menghitbah ataupun sudah dihitbah, tetap kita tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh berdua-duaan karena status kita masih belum karena status orang tersebut itu masih dalam hitbah gitu, belum menjadi pasangan suami istri yang halal. Jadi tidak boleh bersentuhan dan berdua-duaan. Nah, kemudian yang ketiga ini dilarang meminang wanita yang telah dipinang. Tadi telah dijelaskan, kita tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Setelah tadi kita membahas dari khitbah, kita maju ke materi selanjutnya. Biasanya setelah khitbah itu dilangsungkan acara pernikahan ataupun pertikahan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan? Pasti teman-teman di sini juga sudah tidak asing dengan ataupun mendengar katanya pernikahan. Nah, kata nikah dalam kamus Al-Munawwir disebut pula an-nikah, az-ziwaj, az-zawj atau az-zizah. Nah, ini dalam kamus Al-Munawwir ini ada beberapa sebutan tentang nikah ataupun pernikahan. Kemudian kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Nah, dari bahasanya ini juga, dari pengertian bahasanya sudah bisa kita tebak merangkul dan mempertemukan. Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dapat kita simpulkan, jadi pernikahan itu adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menghasilkan keturunan yang solih dan solihah menurut syariat Islam dan berdasarkan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rukun pernikahan. Tentu dalam melaksanakan atau melangsungkan pernikahan, kita tidak boleh semena-mena karena ada rukun pernikahan. Yang pertama, rukun dari pernikahan itu adalah mempelai laki-laki. Tentu ketika kita ingin melangsungkan pernikahan, harus ada calon mempelai laki-laki. Kemudian, selain dari calon mempelai laki-laki, kita harus memiliki mempelai perempuan. Jadi, yang pertama itu harus ada mempelai laki-laki dan yang kedua mempelai perempuan. Kemudian yang ketiga, adanya wali gitu ya, wali dari mempelai perempuan. Kemudian ada sigot ijab dan qabul. Biasanya ijab dan qabul ini diucapkan oleh wali, kemudian dilanjutkan oleh mempelai laki-laki. Kemudian setelah itu adanya dua orang saksi. Kenapa harus ada saksi? Karena saksi ini sangat berpengaruh, menyaksikan dua insan antara laki-laki dan perempuan itu disatukan dalam akad pernikahan. Jadi harus ada dua orang saksi. Nah, dari rukun pernikahan ini, yang pertama mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, sigot, ijab, dan qabul, kemudian dua orang saksi itu harus terpenuhi. Jika tidak ada dari salah satunya, maka pernikahannya itu belum bisa dilaksanakan gitu ya. Lanjut
Kemudian tentu, ada juga syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ini menurut hukum dari negara ya, teman-teman. Karena selain dari agama, pernikahan dari kedua mempelai ini harus tercatat di negara juga. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya, yang pertama, harus adanya persetujuan kedua calon mempelai. Tentu dalam kita ingin melaksanakan pernikahan ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Kemudian harus ada izin orang tua atau wali. Tentu kita harus memiliki izin dari orang tua dan juga wali. Nah, menurut negara ini, yang nomor 3, umur calon mempelai pria sudah 19 tahun atau lebih, dan mempelai wanita sudah 16 tahun atau lebih gitu ya. Jadi dari 19 tahun ke atas dan 16 tahun ke atas untuk perempuan. Kemudian antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah yang dilarang kawin. Maksudnya dari kedua mempelai ini antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan darah seperti eh, adik kakak, saudara. Yang penting tidak ada hubungan darah gitu ya antara kedua calon mempelai tersebut. Kemudian tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terutama seorang perempuan itu tidak boleh terikat perkawinan dengan orang lain ketika ingin menikah dengan seorang laki-laki gitu ya. Kemudian tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini. Jadi tidak bercerai untuk yang kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama gitu. Kemudian yang terakhir, bagi seorang wanita atau janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu. Waktu tunggu di sini adalah masa idah ya yang sudah ditentukan gitu ya. Mengapa harus ada masa idah? Karena masa idah ini untuk membersihkan apa namanya? Membersihkan rahim gitu ya dari, suami yang sebelumnya gitu, supaya ketika nanti menikah lagi dan, seorang wanita tersebut mengandung anak dari suami yang baru itu, kenapa harus melewati masa idah? Karena supaya tidak ada sangkaan bahwa anak tersebut masih dari, suaminya yang sebelumnya, begitu. Maka harus menunggu masa idah yang telah ditentukan gitu. Nah, setelah dari syarat perkawinan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu tujuan pernikahan. Tentu dalam pernikahan ini kita harus memiliki tujuan dan juga harus memiliki arah gitu ya. Karena tujuan pernikahan itu bukan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu saja, tapi banyak sekali tujuan pernikahan yang sangat berguna gitu. Di antaranya yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ya, ada dalam penggalan ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi kita merasakan ketenangan dan juga ketentraman. Kemudian yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, masih dalam penggalan Quran surat Ar-Rum, eh, yaitu waja'ala bainakum mawaddata warahmah ya. Jadi supaya kita memberikan rasa cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya haram dilarang ketika
kita sudah melangsungkan pernikahan yang awalnya haram itu menjadi halal dan juga sudah sah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ya, yang mana penggalan ayatnya itu Fankihu ma tobalakum minan nisa. Artinya maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Jadi silahkan nikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ini. Kemudian yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an nikahu sunnati, faman roghiba an sunnati falaisa minni, gitu ya kata Rasul. Nikah itu adalah sunahku. Barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menikah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir tentunya ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan yang sangat kita impi-impikan ya, yang sangat kita dambakan. Untuk memperoleh keturunan yang sah dan juga keturunan yang solih solihah, Eee, yang shalih shalihah gitu ya, sebagaimana dalam apa, dalam Quran surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka dari itu, melalui pernikahan ini diharapkan kita dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang solih dan solihah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tentu dalam pernikahan ini ada dasar hukum pernikahan. Tentu pernikahan ini memiliki dasar hukum dari Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam hadis gitu ya. Dalam Al-Qur'an ini ada dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Dalam Quran surah An-Nur ini dijelaskan bahwasanya kita harus menikahkan orang-orang yang masih membujang di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi di sini, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Jadi jangan takut karena Allah juga akan membantu dan akan memampukan kita ketika kita benar-benar ingin menikah begitu. Nah, perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan eh, syarat akan kemuliaan gitu. Jadi pernikahan ini tuh sangat sakral gitu ya, teman-teman. Kemudian selain dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 ini terdapat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin atau menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjaga perisai baginya. Jadi dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, bagi siapa saja orang yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah beliau segera menikah gitu. Karena dengan menikah ini kita bisa menjaga atau menundukkan pandangan dari lawan jenis kita gitu ya. Dan juga kita bisa lebih menjaga kemaluan kita supaya tidak terseret ke arah yang lebih
negatif ke arah yang negatif. Tapi barang siapa yang belum mampu di antara kita atau di antara kamu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa kita bisa menjaga perisai, itu bisa menjaga perisai bagi orang tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya dalam proses pernikahan itu, sebelum pernikahan ada khitbah yang bisa kita laksanakan dan juga syarat-syarat yang tadi telah dijelaskan. Kemudian ada juga pernikahan, rukun pernikahan, dan juga undang-undang dan dasar hukumnya tadi telah dijelaskan oleh saya. Tibalah kita di akhir perjumpaan pada kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan juga menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya memohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.